Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ahmad di sini di review Carry Hore. Kali ini kita unboxing lagi nih, dan nanti akan sekaligus kita coba apakah berfungsi atau tidak. Karena video ini juga sekaligus merupakan verifikasi atau validasi penerimaan paket dari seller ya. Oke, kita akan unboxing Nvidia RTX 2060, amunisi baru kita untuk mining Carry Hore. So, selamat datang di episode Carry Hore part 3. Oke, baik. Sebelum kita unboxing, kita tampilkan dulu bukti bahwa unit yang akan nanti kita pasangi VGA ini adalah unit yang normal. Sehingga tentunya jika ada sesuatu maka bisa jadi dari unit ini yang bermasalah, bukan dari komputer kita yang kita pasangi VGA ini ya. Oke, kita alihkan dulu ke unit kita. Ini dia teman-teman, semoga kelihatan ya. Kita zoom sedikit. Oke, ini kita masih berjalan proses mining teman-teman dengan 1650 yang kita review sebelumnya di part 1. Kemudian sekaligus informasi bahwa kita menggunakan PSU 650 watt, sehingga harusnya sangat cukup sekali untuk kita tambahkan satu unit VGA lagi. Ini dia untuk komputernya ya, masih menyala, pendinginnya juga cukup oke, sehingga harusnya masih bisa sangat mumpuni kalau mau kita gunakan untuk tambah satu VGA lagi. Oke. Tanpa berlama-lama lagi langsung kita unboxing saja ya. Ini kotaknya ya. Kita terima kotaknya seperti ini. Ini bubble wrapnya cukup tebal, jadi kami sih cukup pede ini aman teman-teman ya. Kita nggak tahu nih kita harus buka dari mana karena wrapnya lumayan tebal. Kita buka dari mana ya? Kita sih pengennya apa? Bubble wrapnya tuh bisa kita pakai lagi gitu. Nah, iya, berharapnya gitu kita bisa pakai lagi untuk keperluan lain gitu lah ya. Kita coba sehati-hati mungkin teman-teman ya. Oke, ini sudah terbuka lapisan pertama. Oke, supaya bubble wrapnya tidak terbuang percuma, lapisan luarnya kita buka dulu. Oke, bubble wrap luar oke lah karena dia banyak lakbannya ya, jadi rusak pun tak masalah. Jadi bubble wrap dalamnya sih lumayan kalau bisa kita pakai lagi teman-teman ya. Oke, bubble wrap luar kita korbankan saja. Oke, kita unboxing cepat aja. Oke, ini bubble wrap dalamnya ternyata oke. Kita metodenya cukup oke lah ya tadi ya, sehingga tidak merusak semua bubble wrapnya. Kita harus ekstra hati-hati nih teman-teman. Unit ini kita beli dengan harga yang cukup oke ya. Kalau pabrikannya sih kebetulan kita pilih MSI ya, jadi harusnya sih no worry ya. MSI udah lumayan punya nama dibandingkan dengan beberapa ada brand lain yang menawarkan harga serupa seperti Colorful, ada juga apa Gainward ya kalau nggak salah ya. Itu namanya agak asing di telinga saya, jadi saya agak ragu dan nggak berani untuk beli yang itu teman-teman. Kita coba yang MSI saja, harusnya sih oke ya teman-teman ya. Oke, teman-teman yang gak sabar silahkan di skip saja proses ini. Nah, juga cukup makan waktu ternyata. Ya, ini dia VGA nya.
Di bagian depan, jadi ini siluetnya, kemudian ada garansi 2 tahun. Ya, tulisan OC, berarti bisa overclock edition. Ini MSI Ventus Graphic Card GP Edition GeForce RTX 2060. Dia sudah support ray tracing, GDDR6, DirectX 12 dan Ansel. Nggak tahu juga. Di bagian kiri ada ini, ada serial numbernya juga ya. Kemudian di bagian kanannya ada tulisan yang hampir sama dengan yang di depan, MSI Ventus RTX 2050. Kemudian ini dia nih, ada fitur-fiturnya ya, walaupun nggak terlalu apa ya diperlukan sih kalau buat mining ya, nggak terlalu signifikan juga untuk fitur-fitur yang aneh-aneh ini. Ray tracing, HDMI, ada DisplayPort. Kemudian ini spesifikasinya, ini yang paling utama, RTX 2060, memorinya 6 GB, DDR6, 192 bit. Nah, nanti interface atau outputnya ada 3 DisplayPort dan 1 HDMI ya. Oke, kemudian kita buka dari mana? Ini nggak ada segelnya ya teman-teman ya. Jadi ini informasi nih nggak ada segel, baik di sini maupun di sini. Nggak tahu, biasanya sih kalau komen ada segelnya malah ya, yang 1650 malah ada segelnya. Nggak tahu juga nih kenapa tidak ada segelnya untuk unit yang ini. Oke, kita dari sini sih harusnya. Ini bagian atasnya ya harusnya ya. Zep. Oke, udah kosong. Ini dia isinya. Jadi beda ya, kalau yang kemarin kan kita dibuka gitu ya, disorong. Oke, ini ada busanya. Busa apa? Styrofoam tebal untuk melindungi. Ini kita dapat apa nih? Nah, inilah kalau kita nggak pernah ya beli-beli ini jadi kayak gini nih. Ini MSI Reward. Nice. Kemudian ini Windows 10 requirement-nya ya. Kemudian apa ini? Auxiliary perlu obeng juga, perlu monitor iya tentunya. Quick start guide-nya juga ada. Oke, udah sih tidak ada apa-apa nih, bukunya nggak mutu-mutu amat ya kertasnya ininya. Kemudian ini dia unitnya. Di ini udah kosong ya, tidak ada apa-apa lagi. Kita langsung buka unitnya. Oke, ini belum kita buka, kayaknya udah sempat dicek sama si penjualnya. Semoga sih oke ya, tidak ada minus apa-apa. Ini bukti juga buat si penjual, ya buat si sellernya. Kita keluarkan dulu. Ini dia, jeng. Wow. Kipasnya ada 2 besar-besar teman-teman ya. Ini ada heatsinknya lumayan tebal. Dia butuh power 8 pin, tenang saja, kita bisa lah support dengan power 8 pin. Kemudian ini ada pelindung untuk port-portnya, jadi kalau kita memang nggak pakai bisa usah kita ini kan lah ya. Kemudian bagian soketnya masih dilindungi, masih aman teman-teman. Oke, kemudian bagian belakang ini dia ada informasi, ini garansi dari seller harusnya nih sampai Maret 2022 ya. Wow. Oke, entah itu apa. GeForce GTX, kemudian ini adalah apa namanya, serial numbernya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita kayaknya nggak perlu bahas-bahas karena nggak ada plastik-plastik juga yang bisa kita lepas, nggak seperti kemarin dari Zotac ya. Ada plastik-plastik yang bisa kita lepas. So, kita tanpa berlama-lama lagi langsung kita coba saja. Kita pakai alasnya yang ini aja nih. Oke ya, kita coba. Kita sudah siapkan riser nih. Kita siapkan riser jadi untuk mempermudah karena kita langsung coba nanti. Kita matikan dulu komputernya ya. Komputer kita matikan dulu. Supaya lebih aman sih untuk semua ya. Komputer kita matikan.
Gitu. Kemudian kita persiapkan dulu ini dengan risernya. Pot-pot ini nanti kita coba yang HDMI-nya saja sih kayaknya ya. Kita akan coba HDMI-nya untuk ngecek aja displaynya masuk atau enggak gitu. Dan ini kita lepas ya si pelindung soketnya seperti ini. Jadi semua perangkat-perangkat isinya nanti kita simpan di dalam dus ini ya, untuk pretelan-pretelan yang kita lepas tadi. Tapi nanti secara umum sih HDMI kan tidak kita pakai ya. Jadi oke, ini sudah masuk ya si risernya. Nanti kita kasih power. Kita kasih power 6 pin untuk risernya dan 8 pin untuk VGA nya. Oke, kita siapkan dulu power 6 pin dan 8 pinnya. Oke, kita biasa pakai splitter yang 8 pin ini akan ke VGA, yang 6 pin akan ke si risernya ya teman-teman ya. Oke, yang VGA masuk ke sini teman-teman ya. Oke. Wow, mudah sekali masuknya tanpa effort yang berlebihan ya. Kemudian yang 6 pinnya masuk ke sini teman-teman ya. 6 pin ke riser nih, ke sini nih. Tek, oke. Oke, jika sudah siap kita pindah ke sebelah. Oke, di dia si VGA kita teman-teman ya. Oke, ada dua soket yang perlu kita colokkan. Yang pertama ini power nih, power 6 pin sama si USB ya. USB kita colokkan di sini. Oke, power kita colokkan di sini. Oke. Oke, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sih kedetek teman-teman ya. Oke, kipasnya sudah nyala nih. Nanti kita lihat di PC-nya. Secara fisik ini oke teman-teman ya. Nyala, harusnya tidak ada masalah. Risernya juga sudah nyala. Riser kita pakai yang 8 kapasitor, jadi lumayan aman dibandingkan yang 6 kapasitor. Karena kita tidak butuh terlalu besar. Kemudian PC kita juga sudah nyala teman-teman. Oke, ini kita tunjukkan ya. Oke, ini dia PC kita. Oke. Oke, ini kita displaynya pakai onboard ya kebetulan teman-teman ya. Kita coba ceknya di mana, di hardware, coba ya apakah sudah kedetek atau belum. Kalau dari websitenya Nvidia itu harusnya antara antara 1650 dan 2060 itu menggunakan ini yang sama ya teman-teman ya, menggunakan driver yang sama.
Harusnya sih sudah ini ya, sudah bisa running tanpa kita install ulang driver baru ya. Kita cek di hardware monitor apakah sudah kedetek atau belum ya teman-teman. Oke, ternyata belum kedetek ya. Dari sini sih belum kedetek nih. Kok dari sini? Kalau kita lihat di nice hash-nya juga masih kedetek 1 GPU. Oke, kita pause dulu si nice hash-nya. Kita coba lihat di hardware ya. Sorry ya kalau ini kita pakai cara jadul sekali nih untuk cek hardware-nya nih. Kita ke device manager. Oke, kemudian display adapter. Wah, ini udah kedeteksi harusnya nih teman-teman nih. Harusnya sih sudah kedetek ya. Kenapa nggak muncul di ininya ya? Kita coba lihat di GeForce Experience-nya. Apakah dia kedetek atau tidak? Oke, driver yang terbaru memang sudah tersedia. Kemudian home setting. Nggak bisa ya di-detect ya. Di HW monitor juga GPU 0 aja nih yang kedetek nih. Kenapa nih? Oke, akhirnya ini sudah kedetek teman-teman ya. Sudah 2 GPU, ternyata kita cuman perlu tunggu waktu saja. Kemudian untuk MSI ini ada apa ya? Alat untuk overclocknya yaitu MSI Afterburner ya. Kemungkinan sih kita tidak akan bermain di sini dulu, kita akan pakai standar dulu. Jadi kita akan bermain tanpa overclocking. Ini kita sedang proses benchmark dulu nih supaya sama dengan si 1650 yang mana kita gunakan kapau Gminer CUDA 9.0. Jadi untuk 2020 juga kita gunakan ini juga sama nih. 20, 30 apa namanya Gminer juga ya, Gminer. Semoga hasilnya memuaskan dan oke. Kita coba langsung praktekkan mining ya. Coba mining. Berapa hash yang bisa kita dapat? Tadi sih kita pakai Hashimoto, itu lumayan besar ya teman-teman ya. Kita pakai Hashimoto ini bisa sampai 25. Lebih tinggi dari kapau, cuman tadi kok kayaknya nggak maksimal, hasilnya cuma dapat 20 ribuan saja. Coba kita turunkan saja nih ke sini nih, semoga sih hasilnya oke. Ini GPU nya hanya 1, kenapa hanya 1 yang kedetek yang jalan ya? Kita coba ulangi dulu nih, coba ulangi, kita mining bersama. Oke, ini sudah 2 ya, kedetek ya. GPU 0 dan GPU 1. Untuk speed fan-nya kita coba cek di masing-masing alat ya ketika beroperasi. Untuk siapa si Zotac ini hanya 49. Temperaturnya paling tinggi sekali nih ya. Ini settingan auto ini. Kemudian si MSI suhunya sampai 70 ini. Si MSI fan-nya sekarang di 69.
dengan suhunya sekarang di mana ya? Ini dia, temperatur di 68 derajat Celcius. Kita lihat, kita dapat total 27,51 MHz teman-teman. Total powernya lumayan boros ya teman-teman, 242 watt. Oke, 242 watt ya. 242 kali 24 jam kali 30 hari. 174 kilowatt ya, dibagi 1000 kali 1400. Jadi kita 240.000 juga. Padahal kita dapat profitnya per harinya berapa? Kita dapat profit per harinya 20 ribuan saja teman-teman. Wow, semoga sih masuk ya hitungannya 20.500 ya. 20.500 dikali 30 hari dikurangi 240.000. Wow, tipis sekali, hanya 375.000. Semoga sih lumayan ya teman-teman ya. Yap, itu dia untuk gambaran unit kedua kita, VGA unit kedua setelah kemarin ya. Kemarin sempat kita gagal dan tidak kita videokan. Kebetulan listrik di rumah kami gratis, jadi kita akan dapat bersih 600 ribuan. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua yang ingin merakit mining rignya sendiri dengan budget yang seadanya. Total budget yang kita habiskan sekitar 13 juta ya, di luar komputer bawaan ya. So, Ahmad dari Review Carrier undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.